Halo semuanya, perkenalkan. Nama saya Ezra Revo Ferzian, mahasiswa Universitas Binus Online, jurusan akuntansi, dengan NIM 23019725560. Hari ini, saya akan mempresentasikan isu mendesak, yaitu dengan tema menjaga lingkungan dengan kendaraan listrik. Kita akan mengeksplorasi bagaimana kendaraan listrik, atau yang biasa disebut electric vehicle, dapat membawa perubahan besar dalam melindungi planet kita. Bersiaplah saat kita beralih menuju masa depan yang lebih bersih. Jujur saja, kecenderungan kita pada kendaraan konvensional bertenaga bensin harus dibayar mahal. Transportasi adalah penyebab utama polusi udara. Emisi ini terkait dengan berbagai masalah kesehatan dan lingkungan hidup. Kita memerlukan alternatif yang lebih ramah lingkungan, dan disitulah peran kendaraan listrik berada. Kendaraan listrik adalah jawaban atas permasalahan transportasi kita, karena kendaraan listrik tersebut tenang, bersih, dan mewakili langkah signifikan menuju masa depan yang berkelanjutan. Meskipun ada khawatiran mengenai jangkauan baterai dan infrastruktur pengisian daya, serta teknologi yang berkembang pesat, tetapi bayangkan sebuah dunia dengan lebih bersih dan sedikit kebisingan dan lingkungan yang lebih terjaga berkat kendaraan listrik. Manfaat berkendara listrik tidak dapat disangkal. Lingkungan yang lebih bersih berarti komunitas yang lebih sehat. Dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, kendaraan listrik menjadikannya lebih efisien dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Pemakaian kendaraan konvensional seperti mobil, motor, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Namun, di balik kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan, kendaraan konvensional membawa dampak negatif, seperti contohnya emisi gas buang yang berkontribusi terhadap polusi udara serta perubahan iklim. Polusi udara dapat menyebabkan berbagai penyakit pernapasan, seperti contohnya asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Selain itu, emisi gas buang juga berkontribusi terhadap hujan asam yang dapat merusak tanaman, hutan, serta infrastruktur. Kendaraan konvensional juga menghasilkan emisi suara yang dapat menyebabkan kebisingan yang dapat mengganggu ketenangan dan kesehatan masyarakat. Dampak negatif lainnya dari kendaraan konvensional adalah konsumsi bahan bakar fosil yang berlebih. Bahan bakar fosil adalah sumber energi tidak terbarukan dan akan habis pada suatu saat. Pembakaran bahan bakar fosil juga menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Penggunaan kendaraan konvensional juga menghasilkan limbah, seperti contohnya oli bekas, ban bekas, dan baterai. Limbah ini dapat mencemari tanah dan air jika tidak dikelola dengan baik. Dampak negatif kendaraan konvensional terhadap lingkungan telah menjadi isu global yang perlu dikaji dan dicarikan solusinya. Upaya untuk mengurangi emisi gas buang dan konsumsi bahan bakar fosil perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan manusia dan melindungi lingkungan. Transisi ke kendaraan listrik menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Pemerintah menawarkan insentif keuangan untuk membuat kendaraan listrik lebih terjangkau. Infrastruktur pengisian daya semakin berkembang sehingga mengurangi kekhawatiran mengenai jangkauan. Dengan banyaknya sumber daya tersebut, sekaranglah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan penggunaan kendaraan listrik. Jalan di depan sudah jelas, kendaraan listrik adalah kunci untuk menciptakan lingkungan masa depan yang bersih serta berkelanjutan. Bayangkan sebuah dunia dengan udara yang dapat bernapas dan didukung oleh energi terbarukan. Dengan memilih kendaraan listrik, kita dapat menciptakan kenyataan ini. Marilah kita beralih bersama untuk hari esok yang lebih bersih dan lingkungan yang lebih terjaga. Latar belakang, transportasi merupakan sektor penting dalam perekonomian kita, namun juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Secara tradisional, kendaraan yang menggunakan mesin bensin dan diesel adalah penyebab utama yang berkontribusi besar terhadap dampak-dampak negatif lingkungan, seperti emisi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida, CO2, yang merupakan pendorong utama perubahan iklim. Emisi ini berasal dari pembakaran bahan bakar fosil pada mesin kendaraan konvensional. Selain itu,
Polutan udara yang dilepaskan oleh kendaraan konvensional berbahaya, seperti nitrogen oksida dan partikel. Polutan ini berkontribusi terhadap kabut asap, hujan asam, dan masalah pernapasan. Polusi kebisingan juga merupakan sumber polusi suara yang signifikan, yang berdampak pada kesehatan manusia dan satwa liar. Menanggapi kekhawatiran yang berkembang ini, pengembangan dan penerapan kendaraan listrik atau electric vehicle telah muncul sebagai solusi yang menjanjikan untuk menjaga lingkungan. Berikut merupakan analisis pengumpulan data. Mengutip paparan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya terkait peningkatan kualitas udara di Jabodetabek, sektor transportasi merupakan pengguna bahan bakar paling besar di Jakarta. Data itu menunjukkan sektor transportasi berkontribusi sebesar 44% dari penggunaan bahan bakar di Jakarta, diikuti industri energi 31%, lalu manufaktur industri 10%, sektor perumahan 14%, dan komersial 1%. Dari sisi penghasil emisi karbon monoksida CO terbesar, disebutkan disumbang dari sektor transportasi sebesar 96,36% atau 28.317 ton per tahun, disusul pembangkit listrik 1,76% atau 5.252 ton per tahun, dan industri 1,25% yang mencapai 3.736 ton per tahun. Di Amerika Serikat sendiri, berdasarkan Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, emisi gas rumah kaca atau yang bisa disebut GRK dari sektor transportasi menyumbang sekitar 29% dari total emisi gas rumah kaca di Amerika Serikat, menjadikannya penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di Amerika Serikat. Berikut merupakan dampak kendaraan listrik bagi lingkungan. Yang pertama, pengurangan emisi kendaraan listrik menghasilkan nol emisi knalpot sehingga meningkatkan kualitas udara kita. Kedua, kendaraan listrik mengurangi ketergantungan pada minyak sehingga mengurangi dampak lingkungan dari ekstraksi dan pemurnian. Ketiga, emisi per kilometer dari penggunaan kendaraan listrik jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar bensin atau solar. Keempat, kendaraan listrik tidak mempunyai emisi gas buang di knalpot, sehingga lingkungan alam dapat terhindar dari pembuangan gas yang berbahaya bagi lingkungan. Kelima, nitrogen oksida dan sulfur oksida adalah dua gas berbahaya yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Kendaraan ICE di jalan raya berkontribusi terhadap NOx dan SOx di atmosfer. Terakhir, pencemaran lingkungan termasuk kebisingan. Keheningan relatif kendaraan listrik memungkinkan pengurangan tingkat kebisingan di sekitar kita. Penghapusan kebisingan mesin membuat lingkungan kita jauh lebih damai dan asri. Selain kelebihan dari penggunaan kendaraan listrik, tentu ada hambatan yang mungkin dilalui oleh pengguna kendaraan listrik. Hambatan terbesar industri kendaraan listrik adalah biaya pembelian kendaraan. Pembuatan kendaraan listrik lebih mahal dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin, terutama karena teknologi baterai. Baterai electric vehicle harus memiliki daya yang besar untuk menyediakan jangkauan minimum bagi sebagian besar pemilik, sehingga memerlukan bahan mentah yang mahal untuk diproduksi. Selain itu, kendala infrastruktur stasiun pengecasan juga menjadi kendala. Berbeda dengan stasiun pengisian bahan bakar yang ada di mana-mana dan memungkinkan pengisian bahan bakar bensin dengan cepat, stasiun pengisian bahan bakar kendaraan listrik kurang umum dan memerlukan lebih banyak waktu untuk mengisi daya. Kesenjangan ini menimbulkan tantangan besar dalam penerapan kendaraan listrik, terutama di daerah pedesaan atau daerah tertinggal. Berikut merupakan kesimpulan dari presentasi ini. Kendaraan listrik mempunyai dampak positif terhadap lingkungan, meski dengan segala keterbatasan seperti infrastruktur tempat pengisian daya yang belum memadai dan harga pembelian kendaraan yang tinggi. Kendaraan listrik tetap menjadi keunggulan utama dalam menjaga lingkungan, seperti pengurangan emisi,
Kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi gas buang, sehingga menghasilkan udara yang lebih bersih di perkotaan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Dua, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kendaraan listrik mengurangi ketergantungan pada minyak, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan polusi udara yang terkait dengan ekstraksi dan transportasi. Terakhir, jaringan listrik yang lebih bersih dapat semakin meningkatkan manfaatnya. Ketika jaringan listrik beralih ke sumber terbarukan seperti tenaga surya dan angin, kendaraan listrik menjadi lebih bersih dan ramah lingkungan. Secara keseluruhan, kendaraan listrik merupakan langkah signifikan menuju sistem transportasi yang lebih berkelanjutan. Berikut merupakan referensi dari presentasi saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.